Penyanyi Rosa mendatangi Barreskrim Polri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 17 April 2026 didampingi tim penasihat hukumnya. Menggunakan baju putih, Rosa datangi Barreskrim Polri untuk melaporkan akun-akun media sosial yang sudah menyebar fitnah melalui manipulasi konten yang menuding dirinya gagal melakukan operasi plastik. Setelah membuat laporan polisi, wanita yang akrab disapa Teh Ocha ini memilih pulang lebih dulu tanpa bertemu awak media. Iksan Tualeka, penasihat hukum Teh Ocha, menyampaikan bahwa kliennya sudah resmi melaporkan beberapa akun media sosial ke polisi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua netizen yang telah men-take down kontennya dan juga telah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo turunin. Kami baru saja mendampingi klien kami, Rosa atau Teh Ocha, untuk melakukan laporan polisi atau LP. Dan tentu saja ini dilakukan bukan hanya karena alasan personal, tapi memang kami melihat bahwa ada upaya yang sistematis untuk menjatuhkan reputasi, kredibilitas, dan nama baik dari Teh Ocha. Kita tentu saja berharap ini kita lakukan untuk juga memberikan edukasi kepada publik agar lebih cermat menggunakan media sosial, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Kita boleh bebas tapi dengan tidak melanggar kebebasan orang lain. Dan karena itu dengan kasus ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua netizen yang telah men-take down kontennya dan juga telah menyampaikan maaf secara terbuka. Terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan di dalam, saya persilakan buat Natalie Rusli, mitra kami dari Law Firm Master Trust Law Firm. Nah, terima kasih teman-teman media. Sekali lagi, saya selaku kuasa hukum manajemen Teh Ocha menegaskan ini bukan semata-mata Teh Ocha atau manajemen itu baper atau anti kritik yang suka sekali netizen katakan kok anti kritik sih artis ini. Justru kalian tuh salah sekali. Justru Teh Ocha itu membuka kesempatan ya, membuka pintu maaf bagi para netizen. Ayo sama-sama kita mengedukasi netizen supaya kita bisa lebih wise lagi, lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Jangan membuat misalnya contohnya saya pengguna media sosial, engagement saya rendah. Dengan saya menjahit dengan artis terkenal atau diva, tiba-tiba saya mengunggah berita jelek tentang artis tersebut, menaikkan engagement saya seperti itu tidak boleh seperti itu. Jadi teman-teman pengguna media sosial, kami himbau bahwa bersosial medialah yang secara bijak, wise dan agar bisa menjadikan media sosial ini wadah yang baik, yang positif. Ini kami pertegas lagi bahwa yang kita lakukan ini bagian dari rangkaian proses yang sudah kita lakukan. Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan somasi dan hari ini kami melapor. Sebenarnya somasi itu adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan teguran atau memberikan semacam kelonggaran waktu kepada netizen yang telah sengaja maupun tidak sengaja telah merusak reputasi klien kami, telah menciptakan atau menyampaikan kabar bohong, manipulatif yang tentu saja perlu untuk diproses secara hukum yang kita lakukan hari ini. Bang, ada Laporkan bang. kurang lebih ada yang kita lakukan sekitar 78 akun. 78 akun yang sudah kami laporkan dan kami juga menginformasikan kepada teman-teman semua ada 79 akun yang sudah meminta maaf dan men-take down. Dan kami membuka pintu dan kami sangat bersyukur teman-teman ada yang sadar bahwa dan mereka sudah mulai sadar bahwa mau menggunakan media sosial itu secara bijak ya, seperti itu. Dan sekali lagi atas nama manajemen Teh Ocha menyatakan bahwa manajemen dan pihak Rosa bukan anti kritik, tapi ingin mengedukasi teman-teman semua agar bermedia sosial secara bijak dan bisa menjadikan media sosial ini wadah yang positif bagi masyarakat Indonesia. Bang, laporan yang diterima bang. Jadi dengan 70 lebih yang 79 ya, hampir 80 orang yang take down yang meminta maaf, berarti menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka lakukan itu keliru.
Kenapa kita harus melapor? Karena dari sekian banyak yang kita somasi ternyata ada yang masih dalam tanda kutip enggan untuk minta maaf, enggan untuk men-take down. Artinya mereka tidak atau belum menyadari bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan, telah memfitnah orang lain, telah mencoba untuk menaikkan engagement mereka untuk mencari keuntungan, baik itu secara sosial maupun secara ekonomi, dan mereka pantas untuk dilaporkan, dan kita berharap bahwa hari ini kepolisian bisa memprosesnya dan ke depan nanti orang-orang ini bisa mendapatkan efek jerah dari apa yang Dari mereka 79 jadi berapa Bang? Dari 79 jadi berapa? 79 yang sudah men-take down dan meminta maaf, 78 yang dilaporkan. Ada bukti suratnya? Nah, nomor LP-nya berapa Kak? Nanti Kalau gitu. dulu, kita masih ini dulu, nanti karena kita akan kebetulan Ada bukti laporan. surat sudah dibawa dengan pihak manajemen, dan nanti juga yang berikutnya untuk teman-teman media dan para netizen, minggu depan kami juga akan melaporkan. hari Senin ya. Iya, akan melaporkan kembali kepada akun-akun yang menggunakan lagu-lagu Mbak Rosa tanpa izin, karena itu sudah melanggar hak cipta, hak cipta seperti Oke. itu. Jadi hari ini kita fokus pada Undang-Undang ITE, terutama untuk pencemaran nama baik, fitnah, manipulatif. Tapi hari Senin kita akan lagi bikin laporan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ada sejumlah artis yang karya mereka dicatut dalam upaya untuk Akhirnya berani untuk melapor sendiri. tentu saja secara mental, secara psikis, siapapun pasti terganggu. Bayangkan Anda bangun pagi, Anda lihat scroll di media sosial, ada banyak konten yang kemudian memfitnah Anda, membuat konten yang manipulatif tentang Anda. Pasti siapapun, apalagi seseorang yang telah membangun karirnya cukup lama selama hampir 30 tahun, pasti secara psikologis beliau terganggu. Nah, karena itu proses hukum yang sedang kita lakukan bukan saja untuk memastikan bahwa tidak lagi ada upaya atau tindakan seperti itu, tapi juga untuk memberikan pembelajaran bahwa cukup Teosa sebagai seorang pekerja seni, sebagai insan kreatif yang mendapatkan situasi tidak menguntungkan ini. Beruntung beliau mau melakukan proses ini. Kenapa ini penting? Agar teman-teman, rekan-rekan beliau, sesama artis, sesama pekerja seni tidak mengalami situasi yang sama di waktu-waktu mendatang. Kita berharap ini menjadi pembelajaran buat kita. Buat laporan, apakah matanya ada tertarik atau tidak? Tidak, biasa saja. Berarti itu sudah menggambarkan bahwa para netizen atau hatersnya Teocha itu membuat pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya mau tambahkan satu ya. Kami sudah melakukan verifikasi terhadap sebelah konten. Ternyata mereka mengambil memang satu momentum di mana Teocha lagi manggung dengan satu konsep yang tadi disampaikan, Cat Eyes. Itu konsep yang memang diinginkan oleh pihak penyelenggara. Foto itu kemudian yang diamplifikasi, disandingkan terus-menerus dengan foto yang dalam posisi make up yang tidak cat eyes. Jadi sekali lagi hanya satu foto itu saja yang menjadi semacam acuan untuk kemudian disandingkan dengan foto-foto Teocha lainnya untuk memanipulasi di media sosial, masyarakat di media sosial. Jadi sekali lagi itu ya konteksnya. Kami memastikan kenapa kita laporkan, karena ini adalah situasi atau konten yang manipulatif. Oke. Jangan lupa subscribe ya.